Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Kita masih akan membahas terkait dengan jumlah bantuan uang PKH yang diterima KPM yang ternyata ini turun drastis atau berkurang tidak sesuai dengan komponennya. Karena sebagian besar ada yang mengeluh tentang jumlah komponen dan jumlah uang bantuan yang mereka terima ini ternyata tidak sesuai. Ada yang memiliki anak balita dan anak SD, ternyata yang cair anak SD saja, padahal di tahap ketiga bantuan ini sudah sesuai. Yang biasa menerima 1.125.000 ataupun 1 juta lebih, ternyata kembali menjadi 225, ada yang 450 dan yang lain sebagainya. Kira-kira apa penyebab pastinya? Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas dengan pasti dan akan membacakan SK yang tertuang dalam penyaluran bantuan tahap keempat, yang tentunya ini akan menjawab apa yang Anda alami terkait dengan jumlah bantuan PKH di tahap keempat ini yang turun drastis. Nah, oke, sebelum kita menyimak jauh di sana, tentu pertama-tama ingin saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang senantiasa mendukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Terima kasih saya sampaikan karena tanpa dukungan Anda, channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi, dan tentunya tanpa dukungan Anda, saya tidak bisa bersemangat lagi untuk memberikan informasi terbaru di channel Inspirasi Oktara. Oke, saya akan langsung membahas tanpa perlu berlama-lama lagi. Di tahap keempat tahun 2022 ini, ada yang berbeda tentunya untuk penyalurannya, karena untuk penyaluran PKH tahap keempat ini yang biasanya dilakukan melalui KKS atau ATM yang disalurkan ke himbara masing-masing, mulai dari BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Ternyata di tahap keempat ini semuanya disalurkan secara tunai bersamaan dengan bantuan program sembako atau BPNT mulai bulan Oktober hingga Desember, dan juga bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM untuk jilid yang kedua yaitu bulan November hingga Desember. Nah, dengan 3 penyaluran sekaligus ini atau 3 ya triple kill katanya pendamping kita, pendamping sosial di Nusantara. Jadi ketiga bantuan yang langsung turun sekaligus ini tentunya pandangan kita bantuan ini jumlahnya sangat besar sehingga bantuan ini double ya 3 kali double. Dan dengan bantuan yang sangat besar ini tentunya kita mengiranya KPM akan semuanya ini 100% akan bahagia ya, dan semuanya akan menerima dengan baik. Nyatanya di pencairan yang 3 kali double ini tentu banyak sekali KPM yang mengeluh terkait dengan jumlah uang bantuan PKH yang turun drastis. Nah, jadi dari kuota sembako yang jumlahnya 600.000 ditambah juga kuota BBM, BLT BBM 300.000, 900.000, ternyata ada banyak yang bantuan PKH-nya ini jauh turun daripada penyaluran tahap ketiga ya. Dan sudah banyak yang masuk di kolom komentar ya, di kolom komentar di YouTube maupun di Facebook penerima bantuan sosial, dan juga ada yang WA ke saya yaitu KPM dampingan saya sendiri, dan KPM saya juga banyak yang mengalami bantuan PK-nya ini turun drastis, yang biasanya memperoleh 1 juta lebih karena memiliki anak balita dan anak SD. Lalu di pencairan tahap keempat ini ternyata bantuan anak balitanya ini hilang. Nah, padahal ketika disalurkan melalui KKS, ini bantuannya sudah sesuai karena mereka ini sudah update data, sudah datang ke operator DTKS. Tetapi kenapa di tahap keempat ini malah bantuan yang sudah sesuai di tahap ketiga ternyata kembali tidak sesuai, bahkan turun drastis jumlahnya. Nah, apakah Anda mengalami hal yang sama? Kalau iya, mari kita bahas di sini. Saya akan membacakan kiriman yang telah disampaikan oleh pendamping sosial PKH di Nusantara, bahwa untuk SK ya, untuk pedoman yang diberikan oleh Kementerian Sosial terkait dengan penyaluran bantuan sosial PKH tahap keempat. Nah, di sini di poin C ada nilai bantuan dan waktu penyaluran. Saya akan membacakan dan Anda bisa melihat di layar. Saya ingin tampilkan ya supaya jelas. Anda lihat di sini. Nilai Bansos PKH, nilai bantuan sosial PKH tahap 4 tahun 2022 berdasarkan SK Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial nomornya, ya saya tutup di sini, tanggal 16 Februari tahun 2022.
tentang indeks dan faktor penimbang bantuan sosial PKH tahun 2022. Oke, jadi di sini di paragraf pertama jelas nilai bansos PKH tahap keempat ini berdasarkan SK Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial tanggal 16 Februari. Waktu pelaksanaan penyaluran bansos PKH tahap 4 tahun 2022 disalurkan mulai bulan November sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Nah, eh, di sini ada keterangan dari pendamping PKH Nusantara, katanya nilai bansos tahap 4 ini pakai SK Februari 2022. Bisa jadi banyak yang berkurang dan anaknya yang SMP kelas 1 masih terhitung SD. Nah, ini jadi salah satu pendapat dari rekan kami di pendamping Nusantara, SK yang dipakai sesuai dengan apa yang sudah saya tunjukkan di layar, SK untuk penyaluran tahap keempat ini ternyata menggunakan SK Februari. Itu artinya ini menggunakan SK lama atau SK yang terjadi di tahap pertama. Sehingga jika misalnya ada perubahan jenjang, mungkin ada yang sudah SMP maupun sudah SMA, ternyata masih terbaca jenjang sebelumnya dan yang lain sebagainya. Tetapi ada yang melaporkan bahwa biasanya selama 3 tahun terakhir ini bantuannya sudah sesuai, tetapi ketika disalurkan melalui PT POS di tahap keempat ini ternyata turun drastis. Itu kira-kira mengapa? Kalau misalnya itu sesuai dengan SK Februari atau SK tahap pertama seharusnya kan sesuai bantuannya, tetapi mengapa ini malah turun drastis. Nah, jadi untuk kepastiannya SK yang sudah saya tunjukkan tadi adalah SK untuk Februari atau SK tahap pertama, sehingga untuk yang naik jenjang yang sudah sesuai datanya ini harus kembali ke data lama. Kalau misalnya ada yang terjadi kasus misalnya 3 tahun terakhir sudah sesuai tetapi baru kali ini turun drastis, maka kemungkinan ini yang bisa menjawab hanyalah dari Kementerian Sosial. Kami masih belum menerima informasi resmi dari Kementerian Sosial mengapa bantuan-bantuan yang sebelumnya sudah sesuai ini kok turun drastis. Apakah Kementerian Sosial ini masih menjadikan acuan untuk nilai nominal, baik itu SD misalnya 225, SMP 375, SMA 500, lalu balita Rp750.000, hingga lansia dan penyandang disabilitas berat ini Rp600.000. Apakah masih menggunakan jumlah seperti itu? Karena memang ada temuan juga dari para pendamping sosial di Nusantara, ini ya tahap 4 ini memang banyak masalah, mungkin ini bersamaan dengan negara yang sedang berduka. Nah, seperti itu. Yang jelas, saran dari rekan-rekan pendamping senusantara, para KPM yang sudah menerima bantuannya, baik itu bantuan PKH, sembako, dan BLT BBM, intinya di kesimpulan video kali ini, bagi yang bantuannya sesuai ya alhamdulillah, yang tidak sesuai atau turun drastis, tetap semoga rasa syukur masih tetap melimpahi diri kita. Jadi tetap bersyukur karena memang ya selain negara kita sedang berduka dengan adanya bencana ya memang ini harus diterima, ya harus disyukuri karena masih banyak orang ya masih banyak KPM ini yang namanya tidak muncul di dalam SP2D yang diterbitkan oleh POS. Jadi selama nama Anda masih ada di dalam data bayar kantor pos dan selama nama Anda ini masih masuk ke dalam daftar yang diundang untuk mengambil BLT BBM, sembako maupun bantuan PK tahap keempat, ini harus disyukuri berapapun jumlahnya. Dan harapan saya, harapan kita bersama, semoga kedepannya untuk bantuan PKH khususnya ini bisa sesuai lagi karena tetap KPM ini mengharapkan adanya kesesuaian bantuan sesuai dengan keaktifan mereka melaporkan perkembangan data terbaru di operator DTKS. Dan setelah penyaluran tahap keempat ini, silakan jika ada bantuan yang tidak sesuai, tetap mengecek ke operator DTKS yang ada di masing-masing desa atau kelurahan. Dan juga bagi yang memiliki anak sekolah, pastikan data anak Anda ini sudah sesuai dengan dapodik atau emisnya. Oke, tetap disyukuri. Yang penting untuk pertama ini di tahap keempat ini karena memang ini tahap yang berbeda disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Alhamdulillah
Yang penting namanya sudah ada di dalam undangan dan sebagai penerima, karena banyak sekali nama-nama yang tidak muncul, banyak sekali KPM yang ternyata tidak mendapatkan undangan meskipun ini sangat layak untuk menerima bantuan. Oke, mungkin informasi ini cukup sekian ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah informasi Anda. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi terbaru di channel ini dan tentunya agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.